Nah, jadi Ko Daniel, saat scalping, apa saja sih poin-poin yang paling penting untuk kita analisa? Contoh seperti ini. Pada saat scalping kan begitu banyak informasi yang sedang berjalan ya. Contoh seperti live trade, lalu kita juga melihat order book itu banyak sekali informasi yang harus kita analisa. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat charting ya. Ada orang yang fokus melihat charting, apakah ada 1 minute chart, 5 minute chart, dan seterusnya. Nah, kalau dari Ko Daniel nih, ada nggak tips atau triks apa saja sih yang paling penting untuk kita analisa saat melakukan scalping? Kalau saya pribadi sih, saya itu jarang jarang sekali melihat chart ya. Jadi saya itu pagi-pagi itu jam 9 itu udah di depan layar. Jadi saya itu selalu mantengin running trade. Jadi misalnya ada saham yang menarik gitu, yang misalnya turun banyak atau naiknya banyak, itu nanti saya masukin aja ke watchlist gitu. Saya lihat pergerakannya, kalau misalnya emang Oke. bagus itu, ya saya langsung masuk aja gitu. Saya masuk, kalau misalnya juga nggak sesuai harapan saya, misalnya saya udah masuk, harganya malah turun, itu saya langsung buang lagi gitu, terkadang. Terkadang Hmm, juga saya masih simpen oke. lagi gitu. Oke. Ko Daniel ada perhatikan order book nggak? Biasa kan kalau saham-saham yang agak sedikit sepi ya, atau mid cap, itu kan order booknya sering tuh, kadang tiba-tiba tebel, overnya atau bidnya Iya. muncul. Nah itu gimana tuh cara Ko Daniel analisa order book? Sekarang kayaknya udah banyak yang pintar ya scalping itu. Jadi kalau misalnya kita Iya. ordernya tebel, itu malah orang nggak mau makan kanan gitu. Oh, Iya, jadi iya. ya jadi sekarang itu udah banyak scalper yang pintar-pintar sih. Saya juga sebenarnya agak jarang sih main yang saham-saham yang mid cap ke small cap gitu. Jadi kebanyakan main mid cap ke large cap gitu sekarang. Oh, oke. Lebih ke blue chip ya untuk scalpingan ya. Oke, Iya. oke. Baik, baik. Nah, Ko Daniel, tadi kan pada saat melakukan entry point ya, artinya kita pagi-pagi melihat dulu ada saham yang naik banyak atau lagi koreksi besar Hmm. kan. Kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk kita melakukan, oh oke ini saatnya kita entry. Nah itu keputusan ini kira-kira kalau Ko Daniel ambil titik entry itu seperti apa Ko Daniel? Bingung juga ya kalau itu. Kalau saya itu berubah-berubah. Kadang juga main HK aja, terus juga kadang malah nunggu saham itu kayak terjadi koreksi tinggi, koreksi banyak gitu baru masuk. Jadi tergantung situasi market sih. Terus juga saya tuh Oke. suka lihat dari sentimen, misalnya kayak kalau saham batu bara gitu, misalnya harga batu baranya naik, saya kejar gitu. Harga komoditas naik, nikel gitu, saya kejar juga. Oke, berarti Ko Daniel juga mengambil keputusan untuk membeli itu tergantung lagi sentimen apa yang lagi hype gitu ya. Misalkan lagi Iya, betul. hype komoditas di berita, nah Ko Daniel akan take position atau masuk ke saham-saham yang berhubungan dengan komoditas. Contoh seperti itu ya Ko Daniel ya. Iya. Oke, berarti tidak ada patokan ya. Apakah sahamnya misalkan nih, biasa kan ada orang yang suka ibaratnya yang disebut ARB hunter ya, koreksinya udah mendekati ARB, nah kita ambil posisi. Atau ada orang yang sebaliknya nih, melihat sebuah saham tiba-tiba naik 5%, lalu mereka langsung HK. Nah itu ada nggak kok Daniel, ada spesifik lebih suka yang mana? Apakah yang udah koreksi banyak baru kita entry, atau justru yang lagi pertengahan, heboh-hebohnya orang lihat naik, kok Daniel langsung HK masuk? Lebih seneng yang mana? Kalau saya sih lebih senang yang sebenarnya yang dekat-dekat ARB ya, karena risknya kan lebih kecil. Jadi misalnya satu atau dua tick di atas ARB itu saya cobain gitu. Kalau misalnya ARB tinggal buang lagi gitu. Terus juga saya itu paling suka kalau saham yang asingnya itu agresif HK gitu. Contoh aja Oh, kayak kayak seperti tadi itu BMRI kan, itu agresif banget kan. Saya suka banget saham-saham gitu. Terus juga kayak kemarin itu BBRI juga asingnya HK terus gitu. Saya sangat suka gitu. oke. Berarti kalau gitu, Ko Daniel juga sebagian besar mengikuti dana asing ya. Kalau misalkan di order booknya muncul nih foreign itu, Ko Daniel berani HK masuk ke dalam. Iya, betul, Seperti betul. itu. Iya, Oke, nah ini teman-teman ini strategi yang luar biasa ya. Jadi kalau kita main dengan big cap gitu ya kan, asing biasa sekali lagi harinya belanja, mereka sekali belanja kan jor-joran tuh, keluar terus iya. foreignnya dengan lot-lot jumbo. Nah itu saat yang menarik lah ya buat kita melakukan entry position. Oke, Ko Daniel, lalu kalau misalkan kita scalping, pasti kan namanya juga
membatasi resiko ya. Kita nggak mungkin kalau scalping pas sahamnya longsor kita biarin, nanti kan loss-nya bisa sangat besar. Nah, kira-kira ada nggak strategi yang tepat kapan sih kita harus saatnya cut loss? Atau misalkan nih ada orang yang mereka bikin patokan setiap 5% atau 10% saya nggak peduli nih harus cut loss. Atau ada strategi tertentu untuk kita melakukan cut loss? Kalau saya pribadi ya itu dulu kalau pas saya masih merintis itu kan modal itu masih kecil, pas-pasan itu kalau mau cut loss itu gampang banget ya. Jadi paling itu 3%, 2-3% itu saya udah cut loss. Tapi kalau misalnya kayak sekarang ya, kalau misalnya entry-nya itu size-nya gede, terkadang itu sulit banget untuk cut loss itu di 3% gitu. Terkadang kalau misalnya sahamnya itu lagi sepi atau bidnya kosong-kosong itu susah banget untuk buang sahamnya gitu. Biasanya karena pas waktu kita udah masuk banyak, pas mau dibuang itu sedikit ya bidnya ya, sehingga kesulitan untuk melakukan cut loss ya, Ko Daniel ya. Iya, contoh aja seperti kayak tadi di Adaro tuh. Eh, ada HK di 3.400, asingnya ikut kan makan sampai Iya. 3.450, tiba-tiba asingnya hilang itu saya nggak bisa buang tuh. Oh, wah berarti salah satu yang bikin harga Adro naik ini ada Ko Daniel di dalam ini pasti ya. Tadi kan sempat spike ya saham Adro. Iya. Iya iya, berarti kita memang jadi kalau misalkan untuk teman-teman di sini ya, gimana ya untuk kita saatnya harus exit nih? Apakah pada saat asing stop belanja atau kita harus tunggu asing mulai jualan baru kita mulai exit dari market tersebut? Kalau menurut saya kayak misalnya asingnya itu udah mulai slow down gitu, belanjanya itu kita boleh balik badan gitu, jual lagi gitu. Apalagi kalau Oh, misalnya dia sampai udah balik jualan, ya udahlah mending exit dulu gitu. oke oke. Baik baik. Walaupun misalkan kita belinya sahamnya ini pas kita entry belum sempat naik nih, langsung turun kan? Itu kalau asing mendadak cabut, kita juga langsung keluar dari situ ya, Ko Daniel ya. Ya, kalau saya sih selalu ngikutin aliran dana asing sih gitu. Oke, baik baik. Strategi yang sangat mantap nih teman-teman, harus diingat ya. Jadi jangan sampai masuknya ikut asing, pada saat keluar nggak mau keluar. Nanti asing udah tinggalin, sahamnya malah jebol ke bawah. Nah, Ko Daniel, saya juga kepingin tanya nih, di market itu kan ada yang biasa istilahnya itu BPJS ya, beli pagi, jual sore. Nah, tapi juga ada nih istilah kita belinya sore, jualnya besok paginya. Jadi dinginep, ya kan? Nah, Ko Daniel lebih suka strategi yang mana nih? Apakah kita beli pagi, nanti sore kita lepas, atau kita beli pas closing, lalu nginep, gitu? Saya sih lebih suka yang belinya sore, jualnya besok. Karena saya pribadi itu kurang kurang jago lah kalau misalnya scalping juga sebenarnya. Jadi lebih ke day trader gitu, saya itu. Oke, nah ada nggak tipsnya, Ko Daniel? Kalau pada saat kita nih mau jajan sore lah ya, ibaratnya, saham-saham apa sih yang menarik untuk kita nginap? Karena kan kita nggak pernah tahu nih, pada saat nginap bisa saja besok pagi muncul nih sentimen negatif. Contoh pada saham-saham yang kita nginap, itu kan pasti secara psikologi agak gelisah. Ya kan, contoh kita beli saham A, mendadak malamnya muncul berita ada masalah gitu, atau sesuatu yang kurang baik. Itu kan pasti kita besok paginya cukup khawatir ya dengan saham ini, karena kita pegang dan bisa aja potensi gap down. Nah, kira-kira untuk teman-teman di sini tipsnya gimana ya kita memilih saham untuk jajan sore, Ko Daniel? Ada nggak yang perlu bisa kita perhatikan? Kalau saya pribadi sih paling suka itu kalau misalnya dia itu breakout dengan volume yang tinggi ya. Contoh aja seperti BMRI itu hari ini. Sama Ya, kemarin itu ada contohnya BBNI gitu. Foreign udah masuk banyak, terus juga volume tinggi, terus closingnya itu di harga-harga dekat high gitu. Saya paling suka saham-saham gitu. Jadi kalau oh ada saham-saham seperti itu, saya pasti simpen sampai untuk besok harinya lagi gitu. oke. Berarti kalau kita misalkan lihat sebuah saham yang mendadak spike dengan volume yang besar ya, itu boleh kita coba nginap sampai besok paginya. Seperti itu ya, Ko Iya, Daniel ya? iya, iya. Oke, apakah saat kita melakukan jajan sore itu perlu memperhatikan berita juga? Atau bebas selama saham tersebut ada volume yang gede, kita boleh nginap? Berita kalau ada tambahan sentimen positif itu lebih bagus lagi kok. Jadi, Oke, jadi kita iya, bisa sambil cari-cari ada informasi apa seputar saham yang kita mau nginap ini gitu ya.
sambil Iya. di research dulu. Oke, baik. Nah, Ko Daniel, ini kan Ko Daniel adalah seorang full time trader ya. Artinya hari-hari ini memang trading sepanjang hari. Nah, banyak banget orang itu mempunyai mimpi menjadi seorang full time trader ya, karena kan merasa kayak kita cukup free ya, bisa kemana-mana tanpa ada dibatasi deadline dan seterusnya. Nah, bisa nggak kok sharing di sini ke teman-teman, kira-kira plus minusnya menjadi seorang full time trader, dan kira-kira tuh kalau mau menjadi seorang full time trader itu butuh modal seberapa banyak sih baru bisa menjadi seorang full time trader? Ya, jangan dilihat dari sisi enaknya aja sih gitu. Kalau full time trader itu ya, tes. Nyambung nggak? Oh iya. Kalau full time trader itu capek Ya, juga sebenarnya. Capeknya itu di ya beban mas. pikirannya. Jadi kita itu tiap hari itu eh me, apa ya, gimana ya ngomongnya? Mikirin resiko lah, pokoknya tiap hari kita pegang beban itu resiko yang tinggi gitu. Apalagi kalau misalnya dana itu semakin besar itu resikonya kan semakin tinggi. Jadi nggak gampang juga gitu. Terus juga kalau kalau menurut saya itu kalau mau jadi full time trader itu ya kalau kalian itu udah bisa konsisten cuan tiap akhir bulan itu udah bisa hasilnya lihat gain loss itu positif gitu. Itu boleh lah jadi full time trader, kecuali kalau misalnya orang itu belum bisa konsisten cuan, jangan dulu jadi full time trader gitu. Oke, nah ini sangat penting ya, karena banyak orang itu retail ya, mereka terpatok untuk setiap hari cuan, tetapi di sini justru Ko Daniel mengingatkan bahwa kita justru lebih fokus ke monthly-nya ya. At the end of the month kita itu profit atau tidak, ya kan? Berarti Iya, kita tidak perlu dikejar-kejar harus setiap hari itu profit terus, karena kan itu nanti akhirnya orang itu biasanya sering excessive trading ya Ko Daniel ya. Jadi setiap hari dipaksa buat trading walaupun IHSG lagi jelek pun tetap dipaksa buat scalping. Nah, jadi kalau Ko Daniel ini kira-kira misalkan ya kita menjadi seorang full time trader, ada nggak jumlah modal yang bisa misalkan, oh saya sudah punya segini baru bisa menjadi seorang full time trader, patokannya? ya berapa ya kira-kira? Itu tergantung kepuasan orang masing-masing sih. Kalau misalnya udah bisa mencukupi kebutuhan bulanan, lalu masih bisa saving lagi, ya itu udah boleh lah untuk jadi full time trader gitu, menurut saya. Oke, berarti selama ada dua uang lebih itu sebenarnya bisa fair-fair aja ya, bisa menjadi seorang full time. Yang penting nggak pakai uang panas lah ya, Ko Daniel ya. Ya, Iya. ya, Ko Daniel, begini. Di tahun 2022 ini, sektor apa yang paling favorit nih? Ko Daniel paling senang apa? Untuk khusus tahun 2022 sampai akhir tahun ya. Ada nggak sektor yang favorit untuk Ko Daniel? Yang paling favorit ya sampai sekarang masih komoditas sih, kan Kak. Komoditas naiknya gila-gilaan ya. Saya sendiri juga sekarang itu sebenarnya lagi belajar swing, makanya saya sering nontonin videonya Ko Eji ini. Ya, Wah, jadi thank you, Ko swing, Daniel ya. iya, Iya, swing tahun ini tuh kayaknya luar biasa banget cuannya itu. Kayak BBNI itu aja 1 tahun terakhir itu hampir 90% ya kayaknya itu kalau betul. di Iya, swing dari swingnya luar awal tahun biasa itu. tinggi ya. Iya, saham Benar-benar. segede itu aja bisa 90% kan luar biasa sekali itu. Yes, kalau misal kita lihat ya untuk komoditi memang tahun ini banyak banget ya saham-saham yang dibawa mendadak sepi langsung sekali rally itu luar biasa banget. Contoh saham batu bara itu ramai banget, dari yang big cap Iya, sampai small cap itu sekali naik swingnya panjang sekali. Bener ya, Ko Daniel ya. Ya memang iya, iya. kita perlu ada sedikit mungkin balance ya, tidak seterusnya harus setiap hari scalping. Kadang kalau memang momennya bagus untuk swing, kita juga bisa mencari cuan melalui swing trading. Nah, ada nggak saham favoritnya Ko Daniel nih? Boleh sebutkan 3 nih buat kita-kita ini biar bisa memperhatikan secara intens ya. 3 saham yang menurut Ko Daniel wajib kita perhatikan sampai akhir tahun. Ada nggak Ko Daniel? Apa ya? Sekarang itu banyak banget saham yang menarik itu. Saya sendiri juga bingung terkadang lihatnya itu. Wah, mau diperhatiin 20-30 saham aja nggak cukup sekarang. Harus digenti-genti terus gitu. Tapi selama ini yang menurut Iya, saya masih menarik sih kayaknya WIRG mungkin ya. WIRG. Terus juga WIRG. mungkin
Iya, mungkin juga masih ada Antam gitu. Antam itu prospeknya Antam ya, masih, nikel. ya. Terus juga masih ada mungkin BBNI tuh mungkin masih bisa tuh ke 10.000 ke atas kali mungkin lah. BBNI ya. Wah, mantap Iya. nih pegangannya. Ko Daniel beragam sekali ya, dari saham weird yang small cap ini sampai ke paling big cap seperti BNI juga ada. Berarti Ko Daniel ini memperhatikan semua market ini, semua saham lah ya. Mantap, mantap. Ya, jadi teman-teman di sini bisa perhatikan bahwa sektor-sektor yang tadi Ko Daniel lihat itu komoditi ya. Jadi teman-teman memang tahun 2022 ini komoditi masih sangat menarik. Jadi sangat disayangkan kalau tidak memperhatikan sektor komoditi. Dan tadi saham yang Ko Daniel sharing, 3 adalah ada WIRD, ada BBNI, dan juga ada Antam. Nah, teman-teman bisa analisa tuh sampai akhir tahun. Nah, Ko Daniel apakah dengan intens trading yang begitu tinggi seperti scalping ya, ada nggak melakukan investasi jangka panjang, misalkan beli saham-saham yang untuk memang disimpan sampai beggar? Ada nggak, Ko Daniel? Nah, itu dia tadi saya juga itu masih belajar ya. Jadi sekarang itu masih belajar. Jadi mulainya itu dari size-nya kecil dulu. Jadi saya tenang kalau misalnya diturunin gitu. Kalau misalnya size-nya itu gede, itu saya itu suka nggak nyaman. Seperti contoh yang saya cerita sama Ko Eji kemarin kan, itu ada ASI ya. ASI itu saya masuk gede banget di Iya. 5.400 itu. Akhirnya kelepas di 5.800 Oh, aja yuk itu. harga bagus. Oh, Iya, karena sayang banget masuknya deh. banyak banget Iya, ya, Ko Daniel ya? iya, iya. Iya, Heeh. iya. Wah, kalau kalau 5.400 bisa di hold sampai sekarang udah 7.000, itu cuannya sudah luar biasa banyak berarti ya. Cuma karena Ko Daniel waktu sempat dibawa Iya, turun itu langsung lepas ya, Ko Daniel ya. iya, sempat dibuat turun itu jadi agak kurang nyaman gitu. Iya, iya. Nah, berarti memang kita secara psikologi juga berbeda ya. Seorang scalper dengan mau melakukan swing ataupun investasi jangka panjang pasti memang secara psikologi atau cara berpikir agak berbeda. Mungkin jadi di situ Ko Daniel pun kepingin belajar lebih banyak di dunia swing trade dan juga investasi long term supaya bisa mendapatkan multi bagger seperti itu ya, Ko Daniel ya. Iya. Ya, oke teman-teman, jika yang ingin bertanya untuk Ko Daniel ini bisa tulis di bawah ya, karena di sini kita bisa lanjut ke Q&A. Siapapun yang kepingin tanya seputar scalping ataupun tentang saham, silakan untuk masukin pertanyaannya di Q&A. Oke, ini dari pertanyaan Ryan. Kalau kode foreign ditutup, ntar bagaimana, Ko Daniel? Nah, kalau misalkan nih kan ada wacana ya, nggak tahu bentar lagi atau tahun depan foreign akan ditutup, dan kita sudah nggak tahu nih aliran asing masuk. Itu strategi kita bagaimana nih, Ko Daniel? Nah, itu pribadi itu menurut saya sangat sulit tuh. Sebenarnya kalau kode broker itu ditutup saya nggak terlalu pengaruh sih. Jadi saya itu lebih pengaruh ke foreign. Jadi kalau foreign udah ditutup itu ya agak pusing juga ya kita lihat aliran dana asingnya gitu. Oke. Berarti Ko Daniel sendiri justru lebih fokus ke foreign flow dibanding broker summary secara keseluruhan ya, Ko Daniel ya? Iya, Hmm, betul. Oke, berarti kalau ketutup nih ada strategi apa nih? Apakah Ko Daniel akan mulai lebih fokus belajar charting atau mulai belajar broker summary atau gimana nih strateginya Ko Daniel? Ya tadi itu saya bilang kan saya tuh pengen belajarnya swing sih, swing. Jadi saya tuh pengen belajar swing plus investasi gitulah. Jadi kita itu pegang saham-saham yang perusahaan yang memang bisa dipercaya lah seperti BBNI, BBRI segala macam itu. Tapi ya kalau Oh, untuk harga sekarang sih juga udah lumayan ya sebenarnya. Mungkin kalau nunggu ada koreksi lumayan boleh dah simpen jangka panjang gitu. Nanti nyoba-nyoba. oke, oke, baik. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Thank you ya, Ko Daniel. Untuk ini ada yang bertanya, Mel Kalhumadi. Wir, kira-kira dibawa ke berapa nih untuk tahun ini, Ko Daniel? Wah, ditanya kan tadi ada sebut Wir, Ko Daniel. Ada prediksi nggak nih kira-kira Wir akhir tahun bisa sampai berapa? Kurang tahu ya. Jadi mungkin aja menurut saya sih kayaknya sekitar 2000-an bisa lah kayaknya. Mungkin seperti ADMR gitu. Mirip-mirip. Oh, seperti ADMR ada potensi lah ya. Iya. Oke, kemungkinan sentuh ke kepala dua nggak, Ko Daniel, untuk Wir ini? Bisa ya?
Bisa kayaknya. Kayaknya ya. Oh, kayaknya lah, gitu. Semoga ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan. Sekarang kan weird tekanan jual mungkin lagi besar ya. Nanti pada saat tekanan jualnya sudah selesai, ada yang mulai akumulasi lagi. Nah itu teman-teman sudah boleh siap tuh untuk memperhatikan lagi saham weird ini. Karena mungkin masih promising ya saham ini. Oke, sekarang ada yang nanya lagi nih, Ko Daniel. Pada saat melakukan scalping ya, ataupun trading, itu biasanya profitnya bisa berapa persen ini paling besar dalam sehari? Wah ini ada yang nanya nih, kira kan Ko Daniel sering scalping ya, dalam waktu sehari itu bisa profit berapa persen? Paling banyak? Hmm. Ya paling banyak kalau misalnya langsung arah lagi tuh. Kalau langsung arah lagi, ya paling banyak itu udah 25%, 35%. Wah berarti Ko Daniel pernah ya mendapatkan cuan langsung 25% dalam waktu satu hari karena berhasil beli di bawah sampai simpan dapat di arah. Gitu ya Ko Daniel ya? Iya, pernah. Luar biasa sekali, wah teman-teman, ini memang Ko Daniel ini no wonder ya menjadi pemenang Hots Championship dari season 2 sampai season 7 ini. Sekali scalping dengan dana jumbo banget aja bisa sampai dapat cuan langsung sehari 25%. Ini uangnya sudah berlipat-lipat ini Ko Daniel. Iya ya, oke. Kita coba lihat pertanyaan selanjutnya. Oke, ada yang bertanya, Ko Daniel dari Hengki JSS, ada ikut saham IPO nggak Ko dalam waktu dekat ini? Saya Gimana pribadi Ko itu Daniel? selalu ikutin semua kalau IPO itu. Jadi ikutin aja gitu IPO. Sekarang ini kan Oh IPO lagi bagus anginnya gitu. iya, jadi mumpung kita bahas tentang IPO ya, ini Ko Daniel kan biasa kan pasti ada alokasikan dana, ada yang untuk scalping, ada yang untuk beli di IPO. Karena kalau kita beli IPO kan dananya ditahan ya untuk 1 hari atau 2 hari. Nah, untuk kita main di IPO ini, untuk misalkan ikut beberapa saham, apakah setiap saham yang IPO itu Ko Daniel pasti ikut cuma main dengan jumlah lot, atau Ko Daniel ada strategi tersendiri untuk memilih saham apa yang bisa diikutin di IPO tersebut saat memilih? Kalau misalnya itu sahamnya itu saya yakin banget, itu pasti saya kosongin seluruh portofolio saya dulu. Lalu saya ikut Oh, oke oke. poolingnya gitu. Seperti kayak kemarin itu Goto itu saya ikut all in gitu, Goto itu. Karena saya yakin banget Goto ini Oh, kan wah, me- ya. melambangkan Indonesia lah gitu. Jadi nggak mau malu-maluin gitu. Jadi saya yakin banget sama Goto. Akhirnya saya lepas semua foto saya masuk ke Goto gitu. Oke, ya berarti Ko Daniel pada saat kalau all in di Goto itu hari pertama exit cuannya udah di atas 15% dalam sehari dong ya. Iya, Luar biasa, dan lumayan tuh. dapatnya kan juga lumayan banyak itu kan, 20% lebih, 24 ya. Dan itu luar biasa. Nah, sekarang Enggak. si Nah, Bandar Goto yang kesulitan nahan harganya. Ya, ada rencana masuk ke Goto kembali nggak, Ko Daniel, dalam waktu dekat ini? belum lah, kayaknya belum. Mungkin nunggu sampai selesai green show-nya kita lihat dulu dah. Green show-nya selesai itu harganya arahnya kemana gitu. Kalau sekarang aja kalau dilihat itu kayaknya banyak yang jual itu ke green show yang nahan cuman. Oh, oke, oke. Ya, kalau saya tadi baca sekilas ya di berita itu kan green shoe mereka sepertinya sudah terpakai setengah ya. Itu luar biasa banget, cepat sekali padahal baru beberapa hari mereka sudah spend hampir setengah dana green shoe mereka. Nanti setelah dana ini habis, nah ini yang sebenarnya masa pentingnya ya. Apakah mereka nggak mampu tahan jumlah penjual ini sehingga Goto bisa longsor, atau setelah mereka habiskan green shoe ini malah mereka ada cukup kesempatan buat markup karena mendapatkan harga yang cukup murah. Jadi memang teman-teman di sini yang antusias terhadap Goto ya, itu sebaiknya memang memperhatikan beberapa hari ke depan ini. Karena kalau teman-teman lihat di broker summary pun itu YU ya, broker summary YU ini juga sudah menampung di harga IPO ini. Nanti tinggal lihat kalau green sudah dananya habis, kira-kira Goto mampu nggak untuk support lalu di HK sama underwriter ini. Oke, kita coba mencari pertanyaan selanjutnya. Oke, ada yang tanya ini ya. Andari Chandra, Ko Daniel, caranya menjaga psikologi loss itu bagaimana? Misalkan saat loss dibuka. Nah, mungkin ini sangat membantu untuk teman-teman yang misalkan mereka sedang mengalami situasi loss ya. Karena kan pasti pada saat kita melakukan scalping ataupun trading, ada masa-masa yang sepertinya kok
rugi terus atau lagi loss. Nah ini cara overcome situasi ini bagaimana Ko Daniel? Ya, terkadang itu kalau misalnya loss-nya lumayan parah ya, itu juga sampai kena mental sih sebenarnya. Sampai kena mental itu ya kayaknya besok-besok gitu pengen lah main lebih aman gitu, size-nya dikecilin aja lah gitu. Tapi ya Hmm. lama-lama itu kebiasaan gitu. Jadi misalnya udah loss gede, ya paling butuh waktu 3 hari, 4 hari gitu. Udah hilang lah sakit hatinya gitu. Udah Oh, coba kayak biasa lagi gitu. baik. Berarti kalau misalkan kita sudah mengalami series of cut loss atau lagi cut loss yang cukup dalam, itu sebaiknya kita berhenti trading dulu lah ya, kontennya kita refreshing, cool down dulu supaya tidak semakin mengambil salah keputusan seperti itu ya Ko Daniel ya. Berarti Ko Daniel pun bahkan take a break kalau memang baru melakukan cut loss. Seperti itu ya Ko Daniel ya. Kalau aku sih nggak take a break ya. Jadi kayaknya Oke. misalnya habis kena banyak itu ya lebih safety dulu gitu mainnya besok-besok Oke. itu lebih safety. Kayak Jumlah lotnya bertahap. yang dikecilin ya. Iya, iya, iya. Jumlahnya dikecilin dulu gitu. Oke oke, wah ini mantap nih. Jadi teman-teman di sini kalau memang misalkan ya nanti sudah mengalami ya cut loss atau segala macam itu memang kita jangan quit dari market sih sebenarnya. Kalau saya pribadi juga setuju karena kalau misalkan kita take a break bahkan terlalu panjang, apalagi kalau seorang scalper kita bisa saja kehilangan informasi di market, nggak tahu lagi nanti bandarnya kemana, money-nya pergi kemana, itu kita lost track. Tapi kalau seperti yang Ko Daniel ajarkan itu kita tetap trading dengan dana yang lebih kecil supaya tetap informasi ini kita bisa analisa. Thank you Ko Daniel untuk sharingnya. Nah, kita lanjut pertanyaan berikutnya ini dari Samuel Aji. Kok kalau trading sendirian aja atau pantau dan ikut grup-grup gitu juga? Nah, ini ada yang pasti penasaran Ko Daniel dengan tingkat seperti ini itu benar-benar trading sendiri nggak mikirin siapa-siapa atau juga ada dapat informasi-informasi dari luar untuk menjadi second opinion lah. Kira-kira seperti itu. Ada nggak, Pak Dan? Saya pribadi sih dari dulu itu sebenarnya jarang banget ikut grup-grupan ya. Jadi trading itu based on my decision lah. Jadi misalnya saya itu paling nggak percaya sama omongan orang lain. Jadi saya itu kalau misalnya mau masuk saham itu saya harus analisa sendiri benar atau enggak ini chartnya bagus atau ada rumor apa gitu. Walaupun saya udah dengar nih misalnya saya ada dengar misalnya nanti ada rumor oh harga saham ini mau ke sini nih. Saya itu tetap terkadang itu nggak percaya gitu. Jadi saya harus analisa sendiri lagi gitu. Ya kita harus skeptikal lah ya, karena apapun akhirnya toh kembali ke keputusan kita masing-masing ya kan. Jadi sebaiknya kita yakinkan dulu dengan keputusan kita. Orang lain mau beropini seperti apa ya bebas mereka lah ya Ko Daniel. Jadi Ko Daniel ini lebih banyak fokus sendiri ya pada saat melakukan ambil keputusan trading. Iya. Oke, baik. Kita cari pertanyaan yang selanjutnya. Oke, mungkin ini sudah masuk ke saham-saham yang lebih spesifik. Kok menjelang RUPS MTEL, apakah kembali ke 835 dilihat dari TA? Nah, ini ada yang nanya nih, apakah Ko Daniel pun ada memperhatikan saham MTEL nggak kok? Waduh, saya sih nggak perhatiin ya. Terakhir itu perhatiin MTEL itu pas ikut IPO-nya aja. Ikut IPO-nya itu lumayan mengecewakan sih. Naiknya sedikit banget lalu tertahan ya sampai sekarang ya, bahkan agak ke bawah nih ya, MTEL ini ya. Iya, iya. Oke. Ya, jadi untuk MTEL mungkin Ko Daniel masih belum perhatikan lah, karena masih belum menarik ya. Jadi kalau misalkan menurut saya pribadi MTEL untuk jangka panjang mungkin masih oke, tapi dalam waktu dekat MTEL ini mungkin volatility-nya akan ya masih rendah lah, harganya mungkin masih di situ-situ saja. Oke, nah Ko Daniel, ini saya ada pertanyaan lagi, tapi mungkin lebih ke teknis ya. Coba kita lihat ini. Dari Aksa Palembang. Oke, kok kalau scalping banyak lucky chart atau lebih tape reading? Ini lucky ini lihat chart. Pakai deh kali. Pakai chart. Oh pakai, oh iya iya. Ya. Oke. Jadi kalau Ko Daniel waktu scalping ini lebih banyak tape reading atau lihat chart Ko Daniel? Tape reading itu seperti lihat running trade gitulah mungkin ya.
mungkin ya. Iya, betul. Lihat running Iya, trade-nya itu. lebih ke tape reading sih kalau gitu. Kalau lihat chart itu ya buat scalping di kripto lah, Binance. Saya Oh, tuh, iya, iya. iya, Berarti fokus charting lebih ke Binance ataupun di dunia kripto ya. Cuma kalau di dalam saham, Ko Daniel masih tetap lebih fokus ke tape reading ya. iya betul. Oke, baik. Nah, Ko Daniel, ada juga yang bertanya nih ya, bahwa ada nggak patokan untuk dana asing seberapa besar sih baru aman untuk kita entry? Contoh misalkan kan asing ini bisa saja masuk 1M, 5M, 10M, belasan M, bahkan sampai puluhan M. Nah, pada saat kondisi apa atau dana asing seberapa besar baru Ko Daniel merasa ini aman untuk di entry? Kalau menurut saya sih itu dana asingnya itu kalau mulai agresif berani HK ya, HK kanan itu biasanya mereka itu bakalan terus-terusan beli gitu sampai akhir closing gitu. Itu sangat aman kalau udah kayak gitu, bolehlah entry dengan nominal yang agak gede juga nggak apa-apa gitu. Oh, oke. Berarti tidak perlu ada patokan berapa M gitu baru masuk, tapi di saat kita lihat live trade-nya itu asing mulai jor-joran HK sahamnya, disitulah bisa Ko Daniel entry ke dalam saham tersebut ya. Iya. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sangat menarik. Saya juga penasaran nih. Ko Daniel, kalau scalping, suatu saham itu langsung HK all in atau dicicil? Masuknya sedikit, sedikit, sedikit gitu. Caranya bagaimana, Ko Daniel? Ini ya. Iya. Ya tergantung Gimana nih? saya sahamnya sih. Kalau saya pribadi kan dananya lumayan ya. Kalau dana saya masih pas-pasan dari zaman dulu itu saya tuh langsung HK all in deh. All in nggak bagi-bagi gitu. Jadi all in di satu titik, udah kalau salah cut loss gitu. Oh, oke, oke. Jadi masuknya langsung all in, keluar juga langsung all out lah ya, ibaratnya seperti itu ya. Iya. Oke. Berarti kalau misalkan saham yang Ko Daniel entry itu pelan-pelan turun ya, cuma turunnya pelan-pelan gitu ya, nggak langsung minus 3%, minus 5%. Itu Ko Daniel pernah nggak yang melakukan seperti average down, nambah posisi, atau Ko Daniel ini selama scalping nggak pernah yang namanya average down ya? Selalu kalau sudah turun ya cut loss gitu. Pernah apa sih? Pernah. Average down itu kalau misalnya saya lihat sahamnya masih potensi lah. Seperti contoh ya, kayak hari ini kan, tadi kan saya ceritakan Adaro tuh. Adaro Ya. HK, nggak bisa buang kan, baru cut loss setengah, ya udah saya coba average down di bawah gitu. Gitu. Karena saya lihat tadi Oh, batu oke. bara pas yang tadi juga masih naik gitu. Mungkin, ya mungkin lah masih bisa naik gitu. Oke, baik-baik. Thank you atas sharingannya, Ko Daniel. Nah, ini ada satu pertanyaan juga yang menarik banget dari Verly J. Ada yang nanya di live chat perbedaan strategi scalping 10 juta, 100 juta, dan bahkan sampai 1M. Ini kan dana yang gede dengan dana yang kecil itu pasti cara tradingnya berbeda. Ada nggak kok tips cara scalping dana kecil itu seperti apa, dan kalau misalnya dana sudah semakin besar, MM-an nih, itu caranya seperti apa scalpingnya? Ya seperti yang saya bilang tadi ya, jadi misalnya dana saya pas masih kecil dulu ya, saya tuh langsung HK all in gitu. Kalau dananya di atas 1M bahkan 10M itu, kita itu nggak mungkin HK satu tik itu 10M gitu. Terkadang itu kan nggak cukup, barangnya itu 10M gitu. Jadi terkadang kita itu makannya beberapa tik gitu, kalau di atas 10M gitu. Kalau misalnya dananya Oh, masih 10 juta sampai 1M-an sih itu, saya biasanya all in kalau zaman dulu itu. oke, berarti di bawah 100 juta itu masih aman untuk langsung tembak all in lah ya, Ko Daniel ya. Tapi kalau udah Iya. miliaran-miliaran, barulah sedikit hati-hati pada saat kita belanja. Nah, saya ada pertanyaan penasaran nih mau tanya Ko Daniel. Ko Daniel kan kalau scalping dananya memang luar biasa besar ya, masif begitu. Pernah nggak Ko Daniel melakukan strategi contoh nih, seperti kita lihat sebuah saham ARB, ya kan ARB-nya kan full, ngantri orang haki semua ngantri keluar karena FOMO takut gitu kan. Lalu Ko Daniel lihat dengan dana Ko Daniel yang available ready itu bisa makan sahamnya ini semua. Ya kan ibaratnya kalau saya HK semua saham ini habis sahamnya yang di bawah lalu sahamnya bisa naik. Nah, Ko Daniel pernah nggak melakukan hal seperti itu yang dimana ARB-nya itu tidak terlalu banyak lotnya, lalu Ko Daniel HK sampai naik ke atas, lalu akhirnya bisa mendapatkan profit. Pernah nggak melakukan itu di dalam pasar Ko Daniel?
Pernah dong, pastinya pernah. Tapi juga Berhasil pernah nggak juga jadi yang gagal. Berhasil sih pernah, pasti pernah, sering juga. Tapi pernah juga Hmm, yang gagal itu akhirnya rugi fee gede itu seperti Antam kemarin tuh yang ARB berkali-kali itu yang 26,5 itu kan iya. nyala kan sempat HK lumayan gede, ya akhirnya cut loss berkali-kali juga di sana karena ARB lagi gitu. Oh, oke. Berarti pada saat Ko Daniel mencoba untuk sapu bersih ARB-nya itu tiba-tiba muncul lebih banyak yang jualan lagi ya. Akhirnya harus keluar lagi ya Ko Daniel ya. Iya. Oke, oke. Baik. Nah, kita coba lihat lagi ada pertanyaan yang seputar scalping. Teman-teman kalau yang ingin bertanya seputar scalping ini saatnya ya lebih baik untuk menanyakan yang tentang strategi scalping karena di sini kita mau belajar sebanyak-banyaknya dari Ko Daniel kira-kira strategi dan tips itu untuk scalping yang profitable itu seperti apa. Oke, kita coba lihat ada pertanyaan apa lagi. Oke, ini sudah. Oke, jadi sementara ini saya ingin bertanya dengan Ko Daniel ini sambil tunggu teman-teman yang biar bisa mereka kasih waktu untuk bertanya ya di dalam Q&A. Nah, Ko Daniel, pernah nggak ya merasa dengan dana besar sekarang ini kan pada saat melakukan scalping? Contoh nih, Ko Daniel waktu entry itu kan pasti bisa saja satu harga hilang, ya kan satu lot itu di satu harga hilang. Lalu mendadak, ini ada bandar lain atau siapa MI ini tahu nih notice ada big player, lalu sahamnya tiba-tiba diguyur. Itu pernah nggak terjadi pengalaman seperti ini, Ko Daniel? Sering itu udah sering sih terjadi. Sering ya? Iya, Oke. justru saya pribadi itu sekarang itu lagi belajar juga untuk entry itu sabar-sabar gitu. Karena saya tuh paling seneng nih, contoh aja kayak dibuka nih, misalnya kayak offernya itu ada 100.000, itu saya paling suka langsung HK abisin gitu. Kalau misalnya offernya bahkan cuma 20.000, 30.000 itu saya agak males malah gitu. Sekarang itu saya lagi belajar untuk ngerem-ngerem pelan-pelan makannya supaya nggak dilihat bandar lah gitu. Iya, betul. Saya juga pribadi itu kenapa di AJ Invest kami itu biasa di grup memang belanjanya itu nyicil ya. Kalau Ko Daniel juga aware, kita itu belanja suka nyicil. Kenapa? Karena saya pun notice pada saat misalkan mereka ini lagi ngantri bid ya, tiba-tiba ada retail yang belanja dan mereka sadar itu bukan mereka yang belanja, itu biasa langsung tiba-tiba hilang lalu diguyur sampai ke bawah. Padahal nggak ada masalah dengan saham tersebut. Cuma buat ngemancing buat retail yang besar itu cut loss. Berarti kalau Daniel pun pada saat testing di pasar dengan dana besar HK masuk tuh sering ya dibikin bandar tiba-tiba diamblasin ke bawah harga sahamnya. Seperti itu ya Ko Sering Daniel. kok, apalagi kalau saham-sahamnya itu saham-saham bandar lah ya. Saham-saham bandar itu paling nggak suka Iya. mereka kalau kita masuk itu dengan nominal gede, apalagi langsung gitu. Iya, setuju. Karena mereka merasa ini ada yang mau nyopetin mereka, jadi mereka guyur langsung balik arah harga sahamnya. Iya, saya pribadi juga pernah ngerasain kalau masuknya gede mendadak, itu kaget mereka langsung dibanting kita. Jadi ya teman-teman di sini, kalau dananya sudah semakin besar, tetap sebaiknya sih kita ngikut ngantri nyicil-nyicil ya, supaya kita terlihat seperti retail-retail kecil yang coba berbelanja. Nah, itu biasa lebih aman, sahamnya terjaga. Iya. Tapi kalau kita langsung makan satu harga habis, nah ini kalau bandarnya udah gede, yang sudah ada di dalam bisa banting harganya cepat sekali turun ke bawah. Kira-kira seperti itu. Nah, Ko Daniel, bisa sharingkan nggak pengalaman terburuk di saham itu seperti apa sih saat melakukan scalping? Kayak the worst experience di dalam saham. Hmm, paling buruk ya. Paling Iya, buruk yang sebenarnya yang paling. paling buruk itu sebenarnya yang di cut loss di Bukalapak tuh kemarin itu. Karena itu Oh, itu. iya ya, karena itu tempo hari itu sempat yakin banget sih karena dia joinan nama BBHI, terus ada berita di Alofresh itu juga. Tapi harganya makin lama makin turun gitu. Akhirnya ya udah relain gitu akhirnya terakhir itu juga. Oke, oke. Nah, boleh sharing nggak Ko Daniel, kenapa bisa sampai cut loss dibuka cukup besar? Apakah karena Ko Daniel average down terus, atau pada saat melihat dia turun itu nggak mau cut loss, mikirnya masih bisa mantul ke atas lagi? Nah, yang mengakibatkan sampai Ko Daniel harus cut loss agak besar itu, kira-kira kenapa alasannya? Supaya teman-teman di sini biar kita belajar dari kesalahan ini, supaya nanti tidak terulang lagi ke depannya.
Kalau saya itu kemarin itu kan tadi saya bilang itu saya percaya karena dia itu joinan sama Alofest, terus juga Oke. sama BBHI dia kan. Jadi saya pikir itu sentimen yang cukup bagus banget. Akhirnya semakin turun itu saya semakin average down gitu. Terus Oke. juga kemarin itu ceritanya itu pas Bukalapak itu kan dia di harga 412 apa ya ARB ya. Kalau nggak salah 412 atau 418 gitulah. Itu saya sebenarnya Ya. udah cut loss semua, udah cut loss semua. Tapi karena itu dimakan lagi, akhirnya saya ikutan makan lagi gitu. Karena di hari sebelumnya saya itu cut loss BBYB. Cut loss BBYB dan Hmm. besok harinya itu BBYB malah naik 7%. Saya cut loss semuanya itu hilang barang saya BBYB. Lalu si buka itu besoknya kayak gitu. Jadi akhirnya dejavu, saya beli lagi, besoknya malah turun lagi gitu. Oke oke. Berarti yang saya pelajari adalah kita tidak bisa menganggap sebuah saham itu bisa akan bertindak hal yang sama di situasi yang sama lah. Ibaratnya kayak, oke itu terjadi di BBYB, belum tentu di Bukalapak bakal terjadi hal yang sama kan? Karena Kodanil Iya, berasumsi akan terjadi, makanya Kodanil yakin dan average down malah tidak sesuai harapan. Seperti itu ya. Oke, ya memang iya, kita setiap kali di dalam saham itu pergerakan saham itu sangat liar ya, apapun bisa terjadi. Jadi memang perlu kita perhatikan terus drivernya siapa, bandar yang mau ngurusin saham ini siapa. Kalau mereka sudah exit, ya cerita seperti sebagus apapun kita tetap harus waspada ya, Ko Daniel ya, karena bandarnya udah iya, pada out. Kita ngapain di dalam berlama-lama sampai cut iya. loss terlalu dalam. Terkadang itu bandar juga pakai news yang bagus ya buat exit gitu. Jadi kita itu nggak boleh naruh harapan palsu lah. Misalnya ada news bagus, kita malah oh ini saham ada harapan lah, masih nggak usah di cut loss gitu. Bahaya banget itu. Itu yang saya alami sih, dan saya pelajari juga nggak mau ngulang lagi lah seperti itu pengennya. Oke, yap. Itu pengalaman yang sangat berharga ya teman-teman di sini yang mendengarkan itu bisa belajar banyak dari pengalamannya Ko Daniel. Nah, Ko Daniel, saya kepingin tanya nih, pada saat Ko Daniel scalping di momen lomba ya, HOTS Championship, itu kan market ramai ya, lebih ramai dari biasa karena banyak orang berlomba-lomba untuk trading, ada yang scalping. Nah, sedangkan Ko Daniel itu kan scalping sepanjang tahun karena full time trader ya, mau itu ada lomba ataupun tidak tetap terjadi melakukan scalping. Ada nggak Ko Daniel perbedaan situasi market pada saat lomba dan tidak lomba? Dan kira-kira untuk teman-teman di sini lebih baik kita lebih banyak scalping pada saat momentum lomba atau justru pada saat tidak ada lomba nih lebih baik untuk scalping? Kira-kira bagaimana Ko? Ya bedanya cuman kalau pas lomba itu sih ini banyak saham-saham yang mid cap ke small cap yang jalan ya. Tapi saya pribadi juga nggak terlalu pengaruh sih sama lomba karena saya kan banyak kan main di mid cap sama large cap gitu. Jadi kalau misalnya Oh, teman-teman yang suka di mid cap sama small cap itu pas lomba itu saham-saham mid cap sampai small cap itu lebih rame biasanya. Oke. Berarti bahkan Ko Daniel pun lomba atau tidak terlalu pengaruh ya, karena saham-saham yang Ko Daniel itu beli memang mid sampai big cap lah ya, tidak main sampai saham-saham gorengan. Nah, Ko Daniel itu nggak kepancing ya, biasa kan retail ini paling suka nih, FOMO ya, lihat saham yang tiba-tiba arah nggak ada angin, nggak ada hujan, arah mendadak, tapi lotnya sepi banget. Itu Ko Daniel biasa tergoda nggak untuk beli saham seperti itu, atau sama sekali bahkan nggak peduli dengan saham seperti itu? Saya pribadi kalau misalnya sepi banget ya itu saya cuman liatin aja sih kayak kemarin itu kalau nggak salah pas lomba itu ada Koni ya. Koni itu arah berturut-turut kan kalau nggak salah. Saya cuma liatin Betul. aja lah, udah lotnya cuma 100 paling bisa masuk gitu, males lah. Kayak gitu aja sih. Oh, oke. Tapi Berarti Ko tapi Daniel sebenarnya pun, kalau misalnya ya kalau misalnya player-player yang modalnya masih kecil itu lumayan sih sebenarnya kalau misalnya masuk yang arah terus gitu. Lumayan. Saya dulu pribadi pas modal saya masih kecil juga suka banget saham-saham yang besoknya arah lagi gitu. oke oke. Berarti tergantung position modal kita ya. Kalau dana kita belum terlalu besar, saham yang agak gorengan itu masih boleh lah ya kita untuk trading kan ya, Ko Daniel. Kecuali nanti udah sampai MM-an itu baru kita shift ke saham-saham yang lebih besar. Seperti itu ya. Iya. Ya.
Oke, Ko Daniel, pada saat situasi sekarang, Ko Daniel kan sepertinya dulu modalnya yang kecil terus bertumbuh ya. Kita sebagai retail, ekspektasi kita itu yang realistik. Setahun itu bisa dapat return seberapa banyak sih, Ko Daniel? Jadi kita supaya bisa men-setting sebuah goal ya. Oke, saya 1 tahun ini kepingin dapat return sekian. Nah, dari pengalaman Ko Daniel, dalam 1 tahun itu misal modal kita masih di bawah 100 juta. Kita goal yang menurut Ko Daniel realistik, berapa sih return kita? eh Gimana ya? Kalau misalnya market kayak gini ya, market yang bagus seperti ini ya, itu harus semaksimal mungkin sih sebenarnya. Saya pribadi aja kayak ini mirip banget sama kayak tahun 2017 lah. Tahun 2017 kemarin itu saya tuh setahun itu bisa sampai 1000% lebih kayaknya setahun. Wow, Pas modal 1000%, masih 10 kecil kali sih, lipat. tapi kalau Iya, iya. iya, tapi kalau misalnya modal udah lumayan gede itu udah nggak mungkin lagi dapat 1000% itu gitu. Ya Iya, iya, tergantung iya. modal lah, Bener sih. tergantung modal juga, balik-balik juga. Oke, berarti setiap tahun itu kita lebih bukan mematoki berapa persennya. Cuma kalau lagi momennya bagus, ya kita scalping sebanyak-banyak ataupun trading semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan return yang sangat besar ya. Berarti kalau Ko Daniel Iya. itu dalam waktu tahun 2017 bisa mendapatkan return sebesar 1000%, ya teman-teman di sini bisa terus belajar nih trading ataupun scalping ya, terus menimba ilmu sampai suatu saat nanti setahun bisa menggandakan uang 10 kali lipat seperti Ko Daniel. Tidak ada yang mustahil ya. Kalau Ko Daniel bisa, teman-teman juga pasti bisa. Ini kita harus banyak belajar dengan Ko Daniel nih. Ya, karena orang yang mau mendapatkan beggar 1000% aja nggak terlalu gampang. Tapi Ko Daniel bisa trading sampai mendapatkan return yang sebesar 1000% dalam 1 tahun. Itu sebenarnya pencapaian yang sangat spektakuler sekali. Ya, oke. Kalau begitu, Ko Daniel, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman di sini yang menurut Ko Daniel bisa memberikan kita semua ya ilmu-ilmu yang menurut Ko Daniel itu sangat penting di market, pesan untuk kita semua hari ini? Ya, yang paling penting ya menurut saya itu sebenarnya disiplin untuk cut loss sih sebenarnya. Paling penting banget itu. Karena saya banyak lihat itu orang itu kalau udah rugi itu malah jadi investor gitu. Nggak mau cut loss, jadi investor. Benar. Nggak mau cut loss. Ya itu sebenarnya itu paling parah sih. Apalagi kalau misalnya udah rugi, saham jelek itu di average down gitu. Saham-saham yang jelek seperti contohnya yang lagi nggak musim lah, kayak contohnya kayak Waskita segala macam itu kan kemarin pas bulan-bulan 11 itu kan sempat naik tinggi kan, bulan 10 Betul. 11 itu sempat naik tinggi, terus turun lagi. Ya ada yang nggak mau cut loss gitu, nggak mau cut loss malah average down, average down. Tapi sampai sekarang juga ditunggu-tunggu belum datang lagi momennya. Masih momen komoditi. Kan sayang uangnya itu nyangkut di situ. Dibandingin kalau lebih disiplin cut loss itu pindah ke sektor lain seperti komoditi, ya bisa mungkin lebih ngembangin uangnya lah gitu. Oke, baik, thank you banget ya. Ini saya juga sangat setuju sebenarnya cut loss itu jauh lebih penting dari profit taking. Kenapa? Karena cut loss itu kita mengamankan modal kita dan uang kita nggak mati di saham yang nggak berpotensi, ya kan? Jadi kita bisa putar uang tersebut di sektor-sektor yang jauh lebih promising. Dari situlah kita bisa mendapatkan return yang besar. Nah, jadi teman-teman, kalau memang dari awal scalper ataupun trader, jangan sampai pada saat dia turun tiba-tiba berubah profesi menjadi investor, karena uang teman-teman malah nyangkut dan nggak dipakai buat putar ke saham-saham lainnya. Ya, jadi untuk malam ini kira-kira sesinya sampai di sini. Ko Daniel, thank you banget sudah mau datang dan ngajarin kita semua nih scalping ini, ilmunya luar biasa sekali. Saya pun belajar sangat banyak dari Ko Daniel malam ini. Nanti kapan-kapan kalau Ko Daniel free lagi bisa sharing lagi di AJ Invest. Terima kasih banyak ya Ko Daniel ya. Iya, saya juga mau belajar swing tuh. Oke, sama-sama kita belajar untuk lebih profitable ke depannya. Thank you Ko Daniel. Selamat malam. Selamat malam semua teman-teman. Thank you. Thank you.